FM Mercury, info aktual lagu hit, sahabat Mercury, dialog solusi bisnis dan sumber daya manusia bersama Magnet Solusi Integra Consulting, MSC Consulting, menutup perjalanan 2019 untuk menjelang 2020 menyenangkan karena bosnya sendiri yang hadir untuk kemudian, saya nggak bilang nuturi loh ya, tapi ngasih tahu Anda lah untuk sesuatu ya, untuk sharing-sharing sesuatu yang sebenarnya sudah saya request sejak minggu lalu, bagaimana kemudian juga terutama di divisi atau Departemen Sumber Daya Manusia untuk menjadi lebih kontributif bagi bisnis di masa depan ya Mbak. Ya. Mbak Novi, selamat pagi. Selamat pagi Mas Aldi, sahabat Mercury dimanapun berada. Ya, saya ini rada ndredeg soalnya yang moto ini senior saya gitu loh. Jadi Mas Luki, terima kasih sudah berkenan hadir meskipun tidak diperkenankan bersuara oleh Ibu Novi. Mbak Novi, kita akan segera menutup tahun 2019 dengan segala catatannya. Nah, hari ini terima kasih sudah memenuhi request saya untuk kemudian mengingatkan kita semua para business owners, para pemilik bisnis untuk bagaimana Departemen Sumber Daya Manusia menjadi lebih kontributif. Sebenarnya kalau misalnya dari analisa yang sudah dilakukan, apa yang secara umum menjadi kekurangan departemen ini di beberapa perusahaan yang kemudian Mbak Novi sempat menjadi konsultannya atau sempat bekerja sama begitu ya, berinteraksi begitu. Gimana Pak? Pengamatan saya, meskipun sebenarnya isu bahwa SDM itu dijadikan sebagai bisnis partner itu sudah lama, tetapi dalam prakteknya masih belum banyak yang bisa melakukan seperti itu. Beberapa perusahaan yang mungkin multinasional karena tuntutan global dan sebagainya, mereka relatif sudah bisa memenuhi itu gitu dan menuju ke sana. Artinya Departemen SDM ini benar-benar difungsikan sebagai mitra bisnis gitu loh. Jadi kalau dalam proses-proses pengambilan keputusan mau apalah perluasan pasar, mau bikin pabrik baru, mau launching produk baru, SDM ini benar-benar sudah dilibatkan. Tetapi yang saya amati masih lebih dari separuh itu, dan terutama masih di Surabaya dan sekitarnya ya, di Jawa Timur itu kebanyakan masih 50% itu masih berkecimpungnya itu ke ranah-ranah yang meskipun sudah banyak ditinggalkan tapi masih banyak ke fungsi-fungsi administrasi, personalia yang seperti itulah. Menggembirakannya bahwa sudah banyak yang sadar bahwa fungsi itu harus ditinggalkan, tetapi mau menuju ke sana itu kadang gini, ya karena tadi itu, karena ini harusnya hubungan timbal balik ya. Jadi kalau kita sendiri sebagai orang SDM tidak berusaha menunjukkan bahwa kita berkontribusi, akhirnya pimpinan itu juga nggak melibatkan kita gitu loh. Artinya benar-benar ya sudah wes, kamu sesuai dengan tugasmu mendata jumlah karyawan, terus kemudian yang kurang berapa direkrut, terus kemudian dikembangkan dengan hanya sesuai dengan keadaan yang ada. Mungkin masih sebatas itu gitu loh. Belum benar-benar dikelola secara integrasi, secara menyeluruh, sehingga kemudian HR istilahnya gini, HR ini kan diharapkan bisa menjadi supporting bagi kemajuan bisnis. Karena bagaimanapun semua sumber daya yang dimiliki itu tidak akan ada artinya kalau tidak ada SDM yang bagus gitu kan. Nah, SDM-nya inilah yang sebenarnya pengelolanya itu diharapkan orang-orang yang lebih bisa menjadi teman diskusi bagi pimpinan kayak gitu. Beberapa ya memang ironi juga kalau saya harus mengatakan bahwa ini, mohon maaf, ada beberapa perusahaan yang memang sengaja masih ya di zaman yang seperti sekarang masih akal-akalan lah gitu loh ya. Jadi akal-akalan itu dengan urusan ketenaga kerjaan. Misalnya masih seperti itu, masih cari orang HR yang pinter menghambat terjadinya demo lah, supaya orang SP-nya nggak banyak bicara, yang kayak gitu-gitu loh. Jadi kan masih banyak juga business owner yang masih seperti itu. Artinya tidak atau belum menempatkan divisi atau departemen HRD ini pada marwah yang sebenarnya, begitu ya. Mereka masih lebih banyak ada titipan-titipan seperti yang terakhir untuk meredam demo, meredam unjuk rasa, gitu ya. Iya, jadi masih lebih ke sana lah kayak gitu loh. Jadi
ya itu ironi, ada yang masih seperti itu meskipun kita kita bisa ini bahwa bisnisnya ya lumayan berkembang ya kayak gitu. Itu tadi karena nggak punya teman diskusi yang kemudian bisa membuka mindset bahwa kita ini juga bisa loh ditempatkan sebagai mitra bisnis. Oke. Kalau saya mengikuti apa yang Bu Novi sampaikan atau Mbak Novi tulis itu soal bagaimana kemudian Departemen HRD ini menjadi strategic business partner begitu ya. Tentu ini harus membekali diri dengan sejumlah kompetensi. Nah, apa saja sebenarnya kompetensi yang dibutuhkan agar bisa menjadi strategic business partner ini, Mbak Novi? Yang pertama itu tadi ya, karena jadi sekarang ini kalau kita bicara peran HR, mestinya dibalik. Peran utamanya HR itu tadi paham bisnis harusnya gitu loh. Paham bisnis artinya ya bukan ngurusi bukan kemudian dia ini produksi dan sebagainya. Gitu ya. Tetapi dia tahu ketika dia bekerja di sebuah perusahaan, saya ini bekerja di sebuah industri yang seperti apa, tuntutan customer saya seperti apa, posisi kompetitor di luaran itu seperti apa, terus orang-orang yang dimiliki, yang harus kita miliki untuk bisa sesuai dengan tuntutan seperti itu seperti apa gitu. Nah baru kemudian kita menggodoknya dari ke dalam gitu. Jadi pemikirannya harus dari luar dulu gitu ya. Kalau ada pakar HR namanya Dave Ulrich itu mengatakan HR outside in gitu. Jadi justru dari luar kemudian kita ini menyesuaikan pengelolaan SDM di dalam itu mesti kayak apa kayak gitu loh. Seperti itu. Nah, itu tadi jadi pengetahuan tentang bisnis itu adalah hal yang pertama yang harus tahu karena supaya yang dia lakukan itu tadi bernilai tambah. Karena kalau enggak dia akan ublek-ublek dengan sesuatu yang tadi itu yang sudah sebenarnya di zaman yang seperti sekarang ini harusnya bisa disederhanakan dengan program-program misalnya absen nih gitu ya. Kita sudah nggak perlu kalau karyawan sudah ratusan itu kan ya kita nggak mungkin ya ngabseni terus pakai masih ceklok zaman dulu gitu kan. Nah itu absen itu jadi ada hal-hal yang fungsinya yang sifatnya administratif itu sebenarnya harus sudah dipotong karena biasanya kalau kita program-program yang sekarang dan menurut saya juga tidak terlalu mahal, begitu kita ini absen langsung kemudian karena sudah disetting ke urusan remunerasinya pengajiannya itu pada hari itu tuh sebenarnya real time kita bisa ngelihat karyawan saya yang masuk berapa banyak, yang sakit berapa banyak, yang terlambat berapa banyak, sampai kemudian kalau misalnya mau posisi gaji hari ini tuh kita bisa ngelihat gitu loh. Sampai dengan hari ini tuh masing-masing karyawan itu sebenarnya kalau misalnya dilihat gitu potongannya misalnya ada potongan-potongan dan sebagainya. Dan itu sebenarnya kalau secara teknologi di settingnya day by day juga bisa ya sebenarnya. Sangat bisa gitu kan ya. Jadi jangan terjebak ke fungsi-fungsi yang tadi itu. Jadi fungsi-fungsi yang seperti itu mestinya kita sudah mulai memikirkan itu bisa itu kan tidak perlu judgement dan sebagainya kan. Misalnya kita sudah bikin aturan nih gitu ya. Harus hadir jam berapa? Katakan jam kerjanya mulai jam 8 gitu ya. Kalau kemudian misalnya terlambat disepakati dalam misalnya seminggu tidak boleh lebih dari 5 menit gitu kan. Ya udah kan sudah tidak perlu judgement lagi toh. Terus yang ini anaknya karena anaknya sakit, yang ini banyak gembos, kasihan ya. Kan sudah tidak perlu kayak gitu lagi gitulah. Ya judgementnya nanti di belakang, tetapi secara ininya kan kita sudah bisa tahu bahwa ini gitu loh. Artinya rapot itu ya diambil yang digeneralisir aja ya. Telat soal alasanmu mau bocor kayak bannya, mau anaknya sakit, mau apa, itu mau belakangan begitu ya. Gitu. Jadi itu nanti akhirnya peran nanti misalnya HR itu misalnya di coaching kayak gitu kan. Jadi atasan kemudian harus tahu kalau suka telatan kayak gini nih ngapain sih sebenarnya, kendalamu apa, kesulitanmu apa kayak gitu kan. Atau karena alasan kesehatan atau alasan-alasan yang lain kayak gitu loh. Seperti itu. Jadi itu diproses yang lainnya gitu. Jadi nggak bisa dicampur aduk kemudian diselesaikannya di situ gitu loh Mas. Karena kalau enggak ya akan nyampur gitu ya. Jadi tadi itu pemahaman tentang bisnisnya harus ada gitu. Terus kemudian dia harus bisa menjadi penerjemah gitu ya. Penerjemah antara kebutuhan organisasi dengan kondisi internal kayak gitu ya. Jadi kebijakan-kebijakan organisasi apa saja yang harus diambil. Nah,
dia ini bisa menerjemahkan itu, menyampaikan ke karyawan sehingga kemudian karyawan itu jadi paham gitu kan. Seperti itu. Jadi menjadi jembatan lah. Terus juga dengan kondisi-kondisi karyawan yang seperti ada, dia bisa menerjemahkan untuk kemudian memformulasikan menjadi sebuah usulan kebijakan ke manajemen. Seperti itu. Jadi dia harus bisa menjadi tadi itu penerjemah kebijakan-kebijakan. Yang berikutnya adalah dia ini harus bisa menjadi kayak apa ya, kayak change agent kayak gitu loh Mas. Jadi kalau misalnya ada program-program yang harus dijalankan, bagaimana dia ini kemudian bisa menjadi motor perubahannya, menjadi baik dari program-program yang dilakukan maupun juga dengan menjadi contoh atau menjadi role model dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan itu. Lalu yang fungsi yang lainnya yang sekarang ini dibutuhkan adalah ini tadi bisa menjadi istilahnya kalau ini teknologi proponen. Jadi dia juga melek teknologi kayak gitu loh. Karena banyak fungsi-fungsi HR yang sebenarnya itu bisa disistemkan lah, bisa disederhanakan. Tidak harus tidak harus konservatif terus kemudian butuh keterlibatan orang banyak. Seperti itu. Jadi dia harus melek teknologi nih dalam beberapa hal, dalam aspek-aspek misalnya nih mulai dari rekrutmen lah, terus kemudian dari proses-proses pengembangan. Lah penggunaan teknologi itu kapan bisa digunakan? Ya ini dia sudah harus bisa menjadi mengintegrasikan antara kebutuhan dengan kebutuhan dengan ya apa yang ada sekarang gitu, dengan tools-tools atau sarana-sarana yang saat ini tersedia. Seperti itu. Kalau ilmu kunonya kan katanya kalau yang HRD itu Departemen SDM ini kan core kompetensinya harus psikolog gitu ya, psikologi gitu ya. Nah, apakah ilmu kuno ini memang harus tetap jadi orang itu meskipun harus paham bisnis, orang meskipun juga harus melek teknologi, tapi secara kompetensi awal dia harus seorang psikolog, atau sebenarnya tidak terlalu penting itu di era sekarang ini, gimana Mbak Novi? Nggak terlalu penting karena sebenarnya perubahan itu ada perubahan paradigma sih Mas. Kalau dulu beberapa puluh tahun yang lalu, tahun 70-an lah gitu ya. Kalau cari SDM orang personalia lah, zamannya dulu kan personalia. Nah, itu yang dicari kan apa coba? Dulu pensiunan tentara. Iya, kebanyakan kayak begitu. Pensiunan tentara gitu kan. Karena apa? Ya itu tadi menjaga keamanan supaya ya pabriknya aman lah, wis gak neko-neko orangnya, betul. disiplin kayak gitu ya. Jadi wis pokoknya pakai aturan-aturan militer kayak gitu. Terus kemudian dengan perkembangannya setelah itu kemudian orang-orang manajemen itu dibutuhkan gitu, karena lebih itu tadilah ngatur orang gitu kan. Terus kemudian orang psikologi dibutuhkan karena dia dianggap punya ilmu memahami perilaku manusia kayak gitu kan. Karena yang diurus manusia, maka tadi itu manajemennya saja tidak cukup ilmunya, tetapi lebih ke perilaku orangnya nih kayak gitu kan, seperti itu. Nah, yang berikutnya malah muncul lagi bahwa orang dari berbagai bidang sebenarnya bisa, termasuk orang-orang dari teknik industri kayak gitu. Karena ada beberapa aspek di dalam pekerjaan itu yang tidak bisa dipisahkan murni antara ini hanya manusia, tetapi ada aspek-aspek yang terkait dengan produksi yang harus dipahami oleh pengelola SDM, sehingga kemudian tadi itu orang-orang teknik industri juga dipakai gitu. Nah, di beberapa perusahaan yang sudah cukup mapan, orang HR bahkan di beberapa posisi yang dia di level atasnya semacam kayak VP gitu ya, terus kemudian director yang HR yang seperti itu orang ya yang dia core bisnisnya itu apa gitu ya. Jadi misalnya orang dari Telkom kayak gitu, ya bisa orang elektro yang kemudian jadi HR directornya kayak gitu, karena dia bisa ya dia dianggap paham bisnis, dan kemudian di tengah jalan, di dalam perjalanannya mereka juga belajar tentang ilmu perilaku gitu kan. Karena dalam masa karirnya dia sudah ngerti berbagai macam jenis pekerjaan itu tadi untuk memahami bisnis. Kemudian itu tadi kemampuan memahami manusianya itu diperoleh dari ya dia pelatihan-pelatihan lah, terus kemudian dengan beberapa jabatan yang pernah dipegang, dia belajar mengelola manusia di sana. Karena sejatinya kan sebenarnya urusan SDM ini adalah
milik owner gitu ya. Jadi milik owner itu artinya owner di dalam departemen sendiri itu. Jadi ya bosnya di perusahaan, bukan di perusahaan, bos di departemen itu gitu loh. Jadi siapa sih yang bertanggung jawab di orang-orang yang ada di itu ya bisnis ownernya ya kepala departemen yang ada di situ. Nah, ketika dia ada di jabatan itu sebenarnya dia sudah belajar nih untuk mengelola manusia dengan proses-proses dan dengan metode-metode seperti apa kayak gitu. Ya. Ini menjadi strategis karena yang dikelola itu menungso ya, manusia gitu ya, yang selalu maunya banyak. Pikirannya banyak. Oke, nanti kita lanjutkan sambil juga sekali lagi mengingatkan Anda sahabat Merkuri yang ingin sharing-sharing monggo di 0315620096 ngobrol langsung dengan Mbak Novi dari MSC Consulting atau juga melalui nomor WhatsApp-nya Merkuri di 0817300096. Oke, kita lanjutkan kembali. Saya ke Nila dulu di Posko. Nil, ada apa Nil? Ya, ada pertanyaan dari Pak Agus dan Pak Fian. Pak Agus ini menanyakan apa yang harus dilakukan perusahaan kalau melihat SDM-nya sudah tidak tertib dan tidak sehat dalam berinteraksi di internalnya. Kemudian ada Pak Fian menanyakan apakah memang pencapaian perusahaan hanya tertuju pada bagaimana pengelolaan SDM-nya, tapi bagaimana dengan peran owner? Karena sebenarnya semua keputusan ada di tangan owner. Oke, baik. Terima kasih. Ini kok ya nyambung sama omongan saya sama Mbak Novi barusan tadi ya. Ini apa nyontoh ya Bapak ini ya. Tapi terima kasih lah ya. Dengar omongan saya Mbak Novi. Ya, oke Pak Agus, apa yang harus dilakukan perusahaan kalau melihat sumber daya manusianya sudah tidak tertib dan tidak sehat dalam berinteraksi? Wah, ini kayak saya tidak berani membayangkan, tapi monggo Bu Novi yang sudah sering ketemu sama perusahaan ini kayak begini ini gimana nih kalau saya seperti ini? Jadi gini, tidak tertib dan tidak sehat secara internal. Nah, ini perlu dilihat lagi nih Pak Agus. Penyebabnya apa gitu ya Mbak ya kira-kira ya? Gitu ya. Kalau saya bilang ini pasti yang pertama adalah di budayanya gitu ya. Jadi values yang ada di perusahaan itu kira-kira apa gitu ya. Biasanya kalau misalnya ini values tuh ini nilai-nilai yang dipegang oleh perusahaan. Artinya kalau kita mau bisnis kita seperti ini gitu misalnya ini saya katakan kami konsultan gitu. Maka nilai-nilai yang kami pegang adalah apa? Misalnya integrity itu artinya apa? Kita definisikan. Artinya kita ini bertanggung jawab, terus kemudian apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan itu benar-benar apa yang kita lakukan juga, yang seperti itu kan seperti itu. Jadi nilai-nilai yang harus kita pegang, apa yang kita berikan kepada klien harus yang terbaik, ya enggak seperti itulah. Nah itu seperti itu, misalnya integritas. Nah salah satu yang lain lagi misalnya nih, ini tolong dilihat yang tadi itu kalau kemudian interaksi di dalam sudah tidak sehat secara internal, tolong dilihat nilai-nilai hubungan antar karyawan gitu. Apakah di sana itu teamwork sesuatu yang dijunjung tinggi juga gitu Pak Agus ya. Jadi teamwork itu artinya kita ini menghargai peran masing-masing karyawan dan dengan segala macam aspek personal dari orang yang ada. Artinya bagaimana saling support satu bagian dengan bagian yang lain gitu, menghargai orang. Itu adalah bagian dari nilai-nilai yang ada di sana. Nah, nilai-nilai itu akan muncul nilai-nilai itu diharapkan menjadi bagian dari perilaku yang muncul dari setiap orang di karyawan. Caranya seperti apa? Itu tadi harus dijadikan menjadi sebuah budaya. Artinya hal-hal yang ada di perusahaan itu, kesepakatan, hal-hal yang lain yang kemudian kita jadikan aturan atau norma bersama harus memegang teguh itu gitu loh. Artinya ketika kita bicara tentang tadi misalnya kerjasama, itu apakah misalnya kita ini penghargaan terhadap masing-masing orang ada kayak gitu ya. Cara menghargai orang itu dalam interaksinya. Terus kemudian menghargai perbedaan. Artinya gini, ada fungsi-fungsi yang di dalam organisasi itu memang tidak selalu sama, tetapi ini menunjang pencapaian tujuan organisasi. Misalnya kalau kita bicara tentang yang diproduksi saja, produksi sama bagian QC atau QA itu nggak bisa selaras.
Yang produksi ini tujuannya adalah memproduksi sebanyak-banyaknya, menghasilkan barang sebanyak-banyaknya. QA tujuannya adalah dia itu memastikan bahwa barang yang diproduksi sesuai dengan standar yang diharapkan oleh customer. Seperti itu kan. Artinya apa? Mereka ini dalam konteks seperti ini, mereka ini melakukan kerjasama. Karena apa? Tujuannya adalah semua barang yang kita kirim kepada customer itu sesuai dengan spek yang diharapkan, sehingga kemudian nggak ada barang kembali gitu ya, rejectnya nggak banyak, ketika dikirim nggak banyak barang kembali. Kalau barang ini cepat terkirim, kemudian mereka cepat terima, kemudian proses pembayarannya bisa segera dilakukan. Nah, ini adalah fungsi-fungsi yang memang kelihatannya ini kayak nggak cocok. QC ini kok bolak-balik apa istilahnya banyak bukan komplain. Banyak ini loh apa produk kita yang di-reject. Disuruh proses ulang rework kayak gitu. Nah, sebenarnya ini tadi tujuannya adalah itu tadi menjaga bahwa tadi itu supaya tujuan organisasi tercapai. Misalnya keuangan sama marketing. Ini nggak pernah cocok pasti. Gitu ya. Keuangan sama marketing. Marketing itu gimana caranya barang laku. Barang laku tuh ngasih diskon yang banyak gitu kan. Dan diskon banyak ini sesuai nggak dengan apa namanya hitung-hitungannya dari orang finance tadi terkait dengan HPP, kesepakatan harga yang dijual. Terus misalnya supaya customer ini lekat sama kita, banyak-banyak entertain dah kayak gitu. Nah, itu cocok enggak sama kebijakan atau policy bahwa budget untuk misalnya promosi dan sebagainya berapa. Nah, ini kan pemahaman terhadap fungsi-fungsi inilah yang kemudian yang harus apa namanya yang juga harus dipahami gitu loh, bahwa sudah lumrah kalau di perusahaan-perusahaan kayak gitu loh. Yang satu bagian itu tadi apa namanya ngeluarin duit, yang satu bagian ngorot-ngorot apa namanya istilahnya nahan-nahan duit gitu, memastikan bahwa duit yang keluar nggak terlalu banyak kayak gitu. Termasuk juga misalnya di apa namanya di keuangan ya, waktu pembayaran gitu kan. Pembayaran kalau bisa apa cari vendor, kalau kaitannya dengan pengadaan cari vendor yang tadi itu harganya murah, terus ngirimnya cepat, tapi bayarnya lama, bisa cicil gitu kan. Seperti itu. Nah, ada fungsi-fungsi yang seperti itu tetap harus dijaga. Jadi apa namanya fungsi-fungsi ini harus tetap pada makomnya, pada tempatnya, marwahnya. Tetapi tadi itu secara personalnya mereka nggak boleh kebawa kayak gitu loh. Akhirnya jangan sampai karena fungsi tadi, terus kemudian jadinya orangnya sendiri secara pribadi jadi saling bermusuhan. Padahal ini tadi mereka menjalankan itu karena itu tadi supaya organisasi supaya jalan. Padahal ya sebenarnya sesuai dengan job desk-nya masing-masing begitu ya. Betul gitu. Jadi tadi itu bagaimana caranya supaya tadi itu secara internal komunikasinya itu apa namanya tetap bagus lah. Jadi mungkin itu tadi coba dilihat apakah ada values tadi itu apa namanya ada atau enggak di sana. Di perusahaan itu penting juga untuk apa namanya tidak terkesan pilih kasih ya Bu Novi. Oh ya memang nggak boleh toh. Nggak boleh ya. Nggak boleh ya. Tapi kan jadi fair lah. Kayak kalau kita mengatakan mungkin harus fair. Artinya mungkin kan tanpa sadar, apalagi kalau misalnya perusahaan-perusahaan yang milik family begitu ya. Nah kalau yang udah disayangin sama ownernya itu kan biasanya agak punya privilege dan kebetulan memang yang bersangkutan ini mungkin lebih berprestasi, lebih oke. Tapi terhadap yang lain-lain perilakunya bisa tegas ke yang lain, nggak tegas ke yang bersangkutan. Nah, itu kasus seperti ini gimana? Sumber ketidaktertiban pertanyaan pertama justru tadi. Itu, iya. Betul. Nah, itu harus sumber dihilangkan ketidaktertibannya di sana gitu. Jadi baik aturan aturan ketenaga kerjaan peraturan yang diterapkan ke karyawan lah. Nah, itu kan harus jelas dulu gitu. Jam masuk, jam pulang, ketentuan cuti, libur dan sebagainya kayak gitu. Nah, termasuk nanti ketentuan-ketentuan yang lainnya itu adalah tentang target kinerja kayak gitu ya. Kita bicara target kinerja artinya apa? Kita nggak ngelihat orang loh, tapi ngelihat jabatan gitu kan. Terus evaluasi terhadap kinerja. Terus kemudian ketentuan-ketentuan kalau misalnya ini sudah tercapai maka
ketentuan penghargaannya seperti apa, kayak gitu kan. Jadi penghargaan itu artinya misalnya kaitannya dengan bonusnya, insentifnya, yang seperti itu. Terus kalau sudah seperti itu secara karirnya bagaimana? Kalau yang secara 3 tahun berturut-turut nilai appraisalnya itu baik, maka dia bisa dipromosikan satu jabatan lebih tinggi. Jadi karirnya harus seperti apa? Seperti itu. Kalau yang misalnya tidak ada perubahan selama 2 tahun, kemudian sudah dilakukan coaching masih belum, ya berarti dia nggak bisa promosi dulu. Kita harus mengutamakan siapa yang tadi yang sudah achieve di KPI-nya. Jadi ketentuan-ketentuan itunya itulah yang jelas, yang kemudian membuat tadi itu ketertiban itu, karena ketertiban itu kan nggak ada aturan lah. Kayak misalnya gampangnya di jalan aja dah, nggak ada rambu-rambu lalu lintas, nggak ada traffic light, kayak gitu. Karuan, ya kan nggak karu-karuan. Nah itunya dulu deh dibuat gitu loh. Seperti itu. Ya. Jadi mungkin itu yang harus dipastikan, apakah tadi itu rambu-rambu yang memastikan untuk karyawan bisa berjalan dengan cara yang sama itu ada atau enggak, kayak gitu. Ya, oke. Bagus, mudah-mudahan terjawab ya. Kalau enggak nanti kita ketemu lagi tahun depan. Sebelum ke Pak Fian, saya ke Posko dulu ya. Mbak Yuli, kenapa? Iya, ini ada Ibu Mira melalui WhatsApp ya di Sidoarjo bertanya, di era teknologi seperti saat ini saya pernah melihat sebuah perusahaan itu dalam proses rekrutmen meminta para calon karyawannya itu untuk menyebutkan akun media sosial yang dimiliki. Ya, pertanyaan saya, apakah betul untuk mengetahui sisi psikologi cara para calon karyawan itu bisa dilihat dari akun media sosial yang mereka miliki? Ini mungkin sebagai ganti ini mungkin tes psikologi. Oke, baik, terima kasih. Tapi kita ke Pak Fian dulu ya, Bu Mbak Novi ya. Yeah. Apa memang pencapaian perusahaan hanya tertuju pada bagaimana pengelolaan SDM? Tapi bagaimana dengan peran owner? Karena sebenarnya semua keputusan, jadi ini rupanya rada kuciwa sama owner ini. Kayaknya Pak Fian. Sabar Pak Fian ya. Kita mau tahun baru. Nanti kita akan minta kiat-kiat dari Mbak Novi soal apa yang harus diperhatikan di tahun depan. Ada kok pertanyaannya, tapi sabar. Ini jawab dulu gimana nih? Oke, ini jawab yang Pak Fian atau yang Bu? Pak Fian dulu deh. Pak Fian. Ya, Pak Fian dulu. Jadi pencapaian gini ya, SDM ini mensupport pencapaian tujuan organisasi, gitu ya. Jadi tujuan organisasi artinya tadi itu bagaimana peran owner sebenarnya mengintegrasikan semua peran yang ada di dalam perusahaan, gitu kan. Jadi salah satu yang karena saya bicaranya di sini dalam konteks SDM, maka bagaimana sih supaya kita ini lebih dilihat gitu loh, supaya kita ini lebih berkontribusi sehingga nggak dianggap itu tadi loh konco winking tadi itu loh, seperti itu, nggak dianggap bahwa kita itu halah wis SDM ini ngapain gitu ya. Kadang misalnya gini nih, mau launching produk baru gitu, semua orang bagian keuangan dipanggil karena urusannya budget, orang pemasaran dipanggil karena urusannya pangsa pasarnya ini ada atau enggak, nanti mau dibuang kemana gitu ya. Orang produksi kaitannya dengan perlu mesin baru enggak gitu ya, atau orang-orangnya ini dari yang lama ini siapa yang perlu apa yang perlu di-upgrade gitu ya, misalnya kaitannya seperti itu, mesin-mesinnya ini masih layak atau enggak, semua bagian dipanggil, orang R&D-nya kesiapannya seberapa, bagaimana dengan produk-produk yang ada. Kalau orang SDM dipanggil itu kadang itu nggak bicara gitu loh, nggak bicara, jadi bicaranya itu mungkin lebih di belakang, jadi mereka tidak mengantisipasi tadi itu bagaimana supaya tadi itu bisa tercapai semua, karena dengan tadi itu satu tujuan yang sama nih misalnya, itu bisa jadi bahwa tidak semua bagian itu setuju, gitu ya. Tidak semua bagian setuju. Nanti kaitannya misalnya bagian ini, loh kalau ini nanti ini berhasil, ini KPI-nya masuk siapa nih keberhasilan ini? Orang marketing tok atau orang produksi ikut terlibat, ikut dihargai nggak gitu? Jangan sampai hanya produk baru ini nanti orang marketing tok yang dinilai kayak gitu kan. Oke, betul. Kaitannya dengan itu orang R&D bagaimana nih yang selama ini melakukan riset dan sebagainya, terus kemudian apa nggak dilihat bahwa ini juga bagian dari keberhasilan kita. Nah, itu kan tidak semua orang itu kemudian bisa menerima usulan dari tadi owner atau katakan top manajemen atas sebuah produk baru gitu kan. Nah, dengan kondisi yang seperti ini, orang HR ini harus tadi itu loh jadi orang yang kira-kira ngerti, yang masih menjadi hambatan itu di mana. Ternyata ini setelah ini kaitannya dengan KPI ini masih jadi perdebatan gitu ya. Nah, supaya nggak kemudian jadi perdebatan, supaya kemudian ini tetap bisa di launching, karena ini adalah sesuatu yang misalnya
gebrakan perusahaan yang di tahun yang akan datang, maka saya harus seperti apa nih? Nah, kita ini harus jalannya berarti apa? Siapa yang masih keberatan dengan hal ini? Kita melakukan pendekatan, kayak gitu kan. Seperti itu. Jadi kita lakukan pendekatan. Misalnya orang keuangan, waduh kalau misalnya kayak gini ini pasti kita jebol nih karena untuk tadi investasi mesin lah, rekrut orang baru. Nah, berarti kita harus jalan nih ke orang produksi, harus menganalisa orang-orang existing. Jadi secara demografi itu sekarang kayak apa nih gitu ya. Profil karyawannya, banyak orang tuanya. Ini karena yang mau dibeli ini mesin baru berarti bagaimana yang tua tadi yang kira-kira masih nggak obsolete, yang masih bisa dilatih atau di training untuk karyawan ini sehingga kemudian nggak perlu harus rekrut baru kayak gitu. Atau yang ini skillnya yang apa yang kemungkinan masih bisa di-upgrade lagi. Sehingga tadi itu kita benar-benar berarti kalau gitu kita bisa memberikan usulan rekrutmennya nggak perlu sejumlah ini gitu karena ternyata dari hasil mapping, pemetaan ternyata yang dibutuhkan hanya ini aja kayak gitu. Mungkin sementara kita akan panggil saja tenaga ahli, orang yang sudah paham ini untuk ngajari kita sehingga nggak perlu merekrut orang ini sepanjang tahun kayak gitulah. Ini orang SDM-nya ini mesti ikut metani keberatannya di mana. Kaitannya dengan KPI berarti nanti aku harus menjelaskan. KPI-nya nanti berarti harus dibuat seperti ini nih sehingga kemudian semua juga merasa dihargai sehingga kemudian ya ini bisa jalan. Karena ini kalau nggak disupport semua itu kan ya kita nggak program ini nggak akan bisa jalan gitu loh Mas. Betul. Seperti itulah. Iya. Jadi ya peran SDM-nya tuh di sini gitu loh. Iya betul. Nah kalau misalnya kita nggak bisa berperan menjadi seperti ini, cuma kita bisanya ngasih rekap lembur, cuti gajian, yang kayak gitu ya nggak dilihat gitu loh, gitu kan. Jadi kita yang harus menunjukkan diri bagaimana berperan melakukan peran seperti itu tadi. Iya. Jadi nasihat terbaik untuk Pak Fian ini jangan buru-buru ganti owner ya. Jangan, nggak bisa ganti owner soalnya dia yang punya kok. Artinya pengelolaan SDM-nya itu yang harus kemudian dimaksimalkan dulu ya. Betul. Jadi peran Pak Fian mungkin ini tadi lah, yaitu sering ngobrol sama bosnya gitu deh. Betul. Bisa menjadi jembatan juga gitu. Salah satu kompetensi kita nih kalau kita mau dilihat orang dan terutama owner, kita harus bisa deket sama itu tadi owner. Artinya kita nggak ngatok ya bahasa Jawanya gitu ya, bukan cari muka gitu, tetapi kita bicara dengan mereka misalnya nggak tahulah waktu apa-apa gitu kayak bosnya rotok nganggur, lagi nyantai di ruangan kerjanya gitu. Kita masuk, Pak kondisi SDM gitu kita kayak gini gitu Pak, Bapak punya harapan apa sih kayak gitu, kayak gitulah gitu. Jadi dan kita sendiri mungkin sudah cari info nih, kira-kira dengan seperti ini kita bisa ngapain, Pak kalau saya usul kayak gini gimana, terus mungkin suatu ketika nggak bisa gitu, tapi mungkin pasangannya bosnya kepikiran, kok bener ya kemarin ya gitu ya, coba mungkin bisa dipanggil lagi kayak gitulah. Nggak bisa terus langsung satu kali pukulan terus kemudian ide kita diterima, mungkin seperti itu ya gitu. Jadi kita harus dengan melalui berbagai cara menunjukkan berbagai data yang ada di SDM kayak gitulah Pak. Sehingga kemudian ini bisa menjadi masukan bagi owner untuk kemudian bahwa orang SDM putih ternyata nggak hanya gini-gini aja. Iya, gitu. Benar-benar memikirkan yang terbaik begitu. Saya kira kalau misalnya owner kemudian yakin dengan kondisi itu, gak ada owner yang diam aja kecuali owner yang memang kepingin rugi ya. Kan gak ada owner kepingin rugi ya. Gak ada. Oke, baik. Itu Pak Fian ya, terima kasih sudah sharing. Kemudian satu lagi sebelum kita break ke iklan, ada Ibu Mira melalui WhatsApp-nya Mercury juga. Rekrut itu orang diminta atau calon rekruternya itu diminta untuk menyebutkan akun sosial media. Apa memang ini sudah mulai menjadi sesuatu yang biasa, Mbak Novi? Betul ya. Bahkan sebelum kita diundang untuk datang, itu biasanya kita itu sudah kayak stalking. Iya, stalking. Kita cari nih namanya siapa gitu. Dolek-dolek lah ya, tampangnya gitu ya. Misalnya saya nih ngerekrut untuk ini, pasti saya akan terus dari saya nyari Novianing Tiasuti gitu ya. Saya ngelihat saya di googling gitu akan muncul di mana. Jadi mungkin terus akan muncul di apalah gitu ya. Ternyata ada di berita yang apa gitu kan. Ada yang ternyata berita
minta amit-amit ya berkasus apa gitu. Wah ya berarti kan harus hati-hati nih kayak gitu. Ini kalau ekstrim ya, ekstrim negatif. Tapi kalau ternyata kemudian kita lihat gitu, oh ternyata dia pernah ikut apa menjadi pembicara di apa gitu kayak gitulah. Itu positifnya. Itu positifnya gitu. kayak gitu. Nah itu kan kalau kita mau cari di googling. Tetapi kalau sekarang ini memang juga misalnya di Facebook, di Instagram kita tuh mau ngelihat gini, sebenarnya apa sih yang kita expose diri kita di sana, termasuk LinkedIn Mas. LinkedIn itu, itu. Nah, LinkedIn itu kalau profesional itu biasanya ngelihatnya di sana. Jadi kita akan ngelihat reputasi profesi seseorang itu di sananya gitu. Seperti itu. Jadi karena itu maka orang-orang yang sudah sadar bahwa bagaimana menjual diri, kemudian mereka kepingin pindah tempat setelah 3 tahun kerja dan sebagainya, mereka di sana di LinkedIn-nya itu mereka harus memanfaatkan betul itu, membangun reputasinya di situ. Membangun reputasinya di sana. Karena di sana itu prosesnya itu benar-benar alami gitu ya. Jadi bukan kita yang ngomong tentang diri kita, tetapi orang lain yang akan merekomendasikan kompetensi tertentu yang kita miliki. Jadi misalnya nih di LinkedIn kan kita menyebutkan profil kita. Profil kita tuh misalnya kita itu dulu sekolahnya di mana, terus mungkin ada kursus-kursus atau sertifikasi tambahan yang kita miliki, aktivitas sosial dan sebagainya. Di sana itu kan hanya melihat seperti hanya CV saja. Tetapi melihat kiprah kita itu adalah dari orang-orang yang kemudian kenal kita gitu ya. Kan kita kemudian kita akan menginvite orang yang kenal kita, terus mereka akan minta kita juga approve kalau mereka invite mereka kayak gitu kan. Nah, kemudian kita terhubung. Nah, dari orang-orang yang kenal kita itu kemudian di sana itu biasanya ada apakah kamu mau merekomendasikan si Novi ini untuk kompetensi tertentu. Ya, karena dia kenal saya maka dia akan merekomendasikan saya kompetensi tertentu. Nah, nanti kan di situ kelihatan bahwa ternyata saya direkomendasikan oleh orang-orang yang mengenal saya itu di beberapa kompetensi yang ada. Nah, itu akan benar-benar kelihatan. Jadi gitu loh. Itu kemudian menambah portofolio kita sebagai menambah portofolio kita, dan ya tadi untuk para recruiter itu akan lebih mudah begitu yang lihat track recordnya. Ternyata dia kalau SDM dia jagonya di sini, tetapi yang di masalah hubungan industrial dia nggak terlalu jago karena nggak ada orang yang merekomendasikan dia di sana. Dan misalnya dari di sana kan kita orang di LinkedIn kan kita bikin video tentang kita lah, atau kita bikin tulisan-tulisan profesional apalah, meskipun tulisannya hanya selembar-selembar, tapi itu kan kemudian dibaca orang gitu kan. Nah, dari sana sebenarnya kita ngelihat reputasi orang itu. Dan termasuk kayak misalnya Instagram itu kan kita ngelihat nih yang kita upload tuh ngapain gitu loh Mas, gitu loh. Karena dari sana kita ngerti sakjane kita nih ngomong apa saja terhadap yang kita omongin tuh apa kayak gitu loh. Termasuk Facebook. Kalau yang Facebook ini saya benar-benar punya pengalaman waktu itu. Waktu itu sesinya sebenarnya kita sedang pelatihan gitu. Terus sekarang saya nggak tahu ya apakah masih dibuka apa enggak ya linknya. Jadi ada memang bagaimana kemudian kita memasukkan user name Facebooknya kita, terus kemudian saya masukkan, terus di sana kemudian muncullah analisa psikologi saya. Gitu. Jadi yang orang yang kelihatan lah aspek sosialnya terutama itu kelihatan. Mungkin dari kan sekarang ini data science itu kan kita menggunakan analisa big data. Jadi dari pilihan saya sering menggunakan kata-kata apa misalnya. Sering menggunakan kata-kata SDM lah atau kata-kata makanan, restoran lah. Yang kayak gitu-gitu itu kan kemudian dianalisa nih kalau orang banyak ngomong ini kaitannya dengan apa, kayak gitu-gitulah, yang kayak gitu. Jadi kemudian muncul profil perilaku, kayak pribadi seseorang yang menurut saya pada saat itu gampangnya itu kalau orang nggak kenal saya sama sekali itu 70% tuh jadi tahu saya. Itu saya mengalami sendiri gitu. Tapi waktu itu memang kita sedang pelatihan gitu ya. Jadi siapa yang mau diuji coba gitu kan. Terus kemudian kita kelihatan bahwa di sini orangnya seperti apa. Dibanding nggak 70% kita tuh ngerti model orangnya kayak gini. Artinya kita ngerti orang ini cocok untuk pekerjaan pemasaran, pekerjaan yang butuh public relation, nggak cocok untuk pekerjaan yang misalnya kayak R&D. Tapi ini tidak mensubstitusi
tes psikologi ya, ini sebenarnya tidak. Melengkapi sebenarnya, lebih ke melengkapi ya. Dan ini loh, kalau kita mau ngundang orang tuh nggak wasting time kayak gitu loh. Jadi betul. Artinya kita ngundang orang yang benar-benar yang sudah seperti targetnya. Ya, kalau dulu kan yang konvensional kan orang disuruh cerita kamu tuh kayak gimana, ya, itu kita bisa hilangin gitu kan ya. Nah kan misalnya dari akun Facebooknya kita sendiri kan kita bisa ngeliat dia tuh suka nganu nih apa sih? Oh suka anu lah, kalau anu omongannya negatif, tuh apa suka apalah yang kok apa provokatif kayak gitu. Ya kita kan dari situ kan sebenarnya kita bisa ngelihat nih kira-kira kita mau nerima karyawan gini nggak gitu loh kalau sejak awal kita sudah tahu. Oke, baik, kita masih punya satu sesi menarik ya ternyata. Kita mesti extend deh kayaknya mungkin cuma 5 menitan tapi nggak apa-apa karena saya masih punya 2 agenda penting di bagian akhir sebelum nanti kita song-song tahun baru. Tapi kita ke pesan-pesan dulu. Oke, agar kita lebih bersemangat di 2020, moga-moga Mbak Novi mau, kita harus extend karena ada 2 hal penting yang saya ingin tanyakan, mungkin bisa langsung digandeng saja nanti penjelasannya. Soal yang pertama itu di menjelang akhir tahun ini kan evaluasi menjadi sesuatu yang sangat penting gitu ya Mbak Novi ya. Nah kalau kita mau evaluasi di Departemen SDM ini apa saja aspek yang perlu kedepankan begitu ya. Terus kemudian ketika bicara soal tahun depan pengelolaan SDM, paling tidak di 2020 itu trennya kayak gimana sih, Bu Novi? Monggo silakan. Oke, jadi kalau mau direview sampai sejauh mana sih kinerja SDM kita, ada kalau kita bicara framework ya meliputi 5 framework tersebut. Ada 5 aspek yaitu perencanaan gitu ya. Jadi perencanaan itu adalah kuncinya itu di penetapan jabatan penetapan jabatan yang diperlukan oleh perusahaan, di mana penetapan jabatan ini diperlukan untuk berbagai keperluan yang lain gitu ya. Jadi di perencanaannya. Kemudian di bagaimana kita mendapatkan karyawannya. Jadi di perencanaannya tadi itu apakah kita ini sudah mengevaluasi untuk yang kebutuhan yang akan datang kayak gitu kan. Jadi yang dari yang kondisi yang ada ini kita perlu review lagi apakah orang-orangnya masih capable atau enggak, sumber dayanya masih tersedia atau enggak secara jumlah maupun secara kualitasnya. Untuk kemudian bisa siap di tahun-tahun yang akan datang gitu kan. Terus kemudian di bagaimana kita mendapatkan orangnya, acquiring-nya gitu. Acquiring ini karena ini adalah hal yang kunci karena menjadi pintu gerbang orang masuk ke perusahaan. Ini acquiring ini kita mendapatkan karyawan. Jadi mulai rekrutmen, seleksi itu di sinilah gitu. Karena kalau kita kan gini, garbage in, garbage out gitu kan. Jadi jangan sampai kita masukkan sesuatu yang nyampah gitu ya. Yang nyampah yang kemudian juga, keluarnya gitu kan. Ke produktivitas, ke kinerja itu jadi jelek juga gitu ya. Jadi kita lihat lagi apakah selama ini metode kita untuk mendapatkan karyawan itu sudah sesuai atau belum gitu ya. Tidak harus yang mengeluarkan biaya tinggi, kita bisa create berbagai macam gunakan metode-metode rekrutmen yang sebenarnya sudah makin banyak yang gratis gitu ya, banyak yang gratis. Kita bisa gunakan medsos, mereka kita undang untuk kemudian daftar, kirimkan email seperti itu. Atau juga banyak istilahnya yang ini gratis-gratis tuh loh Mas, yang info lowongankarir.com tapi yang gratis-gratisan itu banyak juga gitu ya, nggak harus yang berbayar. Yang gratis-gratis itu dari pengalaman saya untuk mendapatkan jabatan-jabatan pokoknya nggak terlalu spesifik masih oke lah. Masih oke gitu ya. Masih oke kayak gitu. Gitu. Dan memang kadang kalau terus karena pakai medsos kan bisa tadi ya. Karena kadang itu gitu, iklan yang kita buat dan kita taruh di medsosnya company kita itu diambil oleh itu tadi situs-situs yang lowongan-lowongan karir, kadang terus disebarkan ke jaringannya dia sendiri juga gitu. Nah sehingga kemudian tiba-tiba ada aja orang yang apply ke tempat kita kayak gitulah. Kayak gitu. Itu jadi termasuk kalau tadi rekrutmen itu bukan hanya tadi metodenya tetapi juga kualifikasinya. Apakah kita sudah menyesuaikan nih kompetensi-kompetensi yang dibutuhkan orang-orang yang akan kita rekrut itu sudah sesuai dengan kebutuhan bisnis kita gitu loh. Jadi jangan pakai cara-cara yang hanya lama-lama aja gitu ya. Misalnya sekarang ini butuh orang yang multitasking, artinya dengan satu bidang tertentu dia oke, tetapi dia juga punya kelebihan di bidang yang lainnya. Biasanya bukan
satu bidang tok gitu. Paling gampang lah misalnya kaitannya dengan IT kayak gitulah. Atau kaitannya dengan apalah kemampuan dia public speaking lah atau apalah. Kemampuan-kemampuan yang seperti itu yang menjadi penunjang pekerjaan kita. Atau bahasa asing lah kayak gitu-gitu. Jadi kita mungkin sekarang harus lebih kaya ketika kita mau merekrut karyawan yang sesuai dengan kebutuhan kita. Seperti itu. Jadi bagaimana tadi mendapatkan karyawannya. Lalu kemudian bagaimana kita mengembangkan karyawan gitu. Jadi apakah program-program pengembangan yang kita lakukan untuk karyawan di perusahaan itu sudah memenuhi kebutuhan perusahaan. Kalau kita ngomong kebutuhan perusahaan itu artinya bukan hanya perusahaan saja, tetapi harus antisipasi dengan kebutuhan customer kita gitu ya. Kebutuhan pasar kita itu sudah sesuai belum gitu kan. Nah, jadi ketika program kita meng-create program-program pengembangan, itu kita sesuaikan juga dengan yang di luaran tuh kayak apa sih, mintanya itu kayak apa, kayak gitu loh. Yang umum itu orang-orangnya itu punya kapabilitas apa. Nah, kita harus mencoba mengarah ke sana, bukan hanya dengan apa saja yang dengan apa yang ada yang di perusahaan kita. Jadi jangan terpaku dengan cara-cara yang lama. Tolong bisa direview program-program pengembangan. Program pengembangan sekali lagi bukan hanya ngirim karyawan untuk ikut training, tetapi juga misalnya mutasi jabatan, magang lah. Magang itu artinya satu karyawan yang kita lihat dia berpotensi di bidang tertentu dan bisa dikembangkan di sana, kita magangkan di sana. Kita lihat bisa adaptasi atau enggak gitu ya. Ada penugasan khusus. Nah, itu juga termasuk program-program pengembangan yang bisa dilakukan oleh perusahaan. Jadi tidak melulu ngirim training keluar. Milih satu orang yang dia sangat kapabel terhadap satu bidang tertentu, kemudian dia dikasih kesempatan untuk seminggu sekali atau secara bergantian gitu melakukan sharing dengan yang lainnya, briefing kalau tiap pagi. Nah, itu juga termasuk program-program pengembangan yang artinya peningkatan kompetensi karyawan. Itu yang bagaimana caranya itu tadi loh. Jangan terpaku nanti itu training ini biaya tinggi dan sebagainya. Tidak harus yang berbiaya tinggi kok. Seperti itu. Lalu program untuk mempertahankan karyawan gitu ya. Jadi mempertahankan karyawan itu artinya bagaimana karyawan-karyawan ini tadi itu sudah dikembangkan. Kemudian kalau misalnya ini misalnya dengan sistem KPI-nya kayak gitu kan. Terus memastikan tadi itu budaya kerja juga terjaga. Menciptakan kalau bahasa sekarangnya itu employee experience gitu ya. Jadi bagaimana supaya orang itu betah kerja di sana, suasana kerjanya dibikin kondusif yang kayak gitu. Kuncinya tadi itu di budaya organisasi yang kita ciptakan. Tapi sebaliknya, sebentar saya potong. Sebaliknya kalau misalnya ada karyawan yang kemudian kualifikasinya nggak nyampe, sikat aja ya. Harus dalam tanda petik ya. Harus berani seperti itu ya. Artinya ketika pada akhirnya kita mengeluarkan dia kan ada proses yang mungkin di yang lalu saya sudah ini kan. Kita sudah ada proses pembinaan kepada dia, coaching, mentoring dan ternyata tidak bisa. Ya sudah, harus karena pasti dia sendiri akan menderita ada di tempat kita. Jadi mungkin diberi kesempatan untuk mencari di tempat lain yang lebih sesuai dengan kondisinya. Sesuai dengan kondisinya. Betul. Seperti itu. Jadi mempertahankan tadi itu termasuk juga kalau kita mempertahankan karyawan, satu lagi bukan semua karyawan yang harus dipertahankan, tetapi karyawan kunci atau yang talent yang kita pertahankan gitu ya. Dan ini yang harus diakselerasi. Artinya orang ini yang harus kita maintain baik-baik supaya karena tadi ini karena dia ini orang yang gampang diincar oleh kompetitor. Gampang dilirik ke kompetitor. Seperti itu. Jadi termasuk dalam maintaining itu adalah seperti itu. Nah, kita lihat apakah kita ini dalam cara yang sederhana lah. Dengan cara yang sederhana, nggak harus dengan sistem SDM yang complicated, kita sudah mencoba melakukannya kayak gitulah. Wes nggak tahu caranya mau minta pendapat dari manajer. Wes para manajer coba kasih nilai bawahan-bawahanmu seperti apa. Ini mungkin supaya objektif dulu. Ini tidak ada kaitannya dengan promosi, nggak ada kaitannya dengan gaji, kenaikan gaji. Tapi murni kita mau identifikasi kemampuan orang kayak gitu. Nah dari situ sebenarnya kita jadi ngerti gitu loh. Terus jadi dengan cara yang sederhana lah kayak gitu loh. Ya. Gitu. Orang yang sudah terlibat di SDM mestinya tahu lah caranya seperti itu.
jangan terkendala budget nanti bosku gak gelem ngetokno dana kayak Iya, gitu. jangan-jangan itu karena yang mau menjalankan aja nggak mau ya, yang males ya. Terus kemudian kambing hitamnya bosnya nggak mau keluar duit gitu ya. Kayak gitu. Jadi Iya, mempertahankan iya. tadi apakah udah dilakukan gitu. Karena jangan sampai nanti tuntutan bisnis ke tahun depan ini makin berat, terus kita ini kehilangan orang-orang kunci kita. Nah, itu dia, Kayak gitu betul. kan. Jadi tadi itu evaluasinya salah satu itu tadi. Kita identifikasi siapa orang-orang kunci kita, terus orang-orang yang berpotensi. Nah, itu yang harus kita benar-benar kita maintain Ya, gitu kan. ya, ya, Seperti ya. itu. Lalu kemudian bagaimana yang terakhir itu supaya mereka itu bisa tetap menjadi aset yang berharga. Jadi istilahnya itu mempertahankan mereka dengan misalnya sistem remunerasi yang baik kayak gitu, hubungan industrial yang yang enak antar karyawan. Jadi aturan-aturan, ketentuan-ketentuan tadi itulah yang seperti itu yang kaitannya dengan misalnya kesejahteraan dan sebagainya. Nah, itu tadi yang terakhir. Apakah kita juga sudah mereview itu juga karena biasanya awal tahun gini karena sudah ada isunya perubahan UMK-nya ada kenaikan. Betul. Surabaya udah naik dari 38 menjadi 4,2 yang seperti itu. Nah, ini apakah sudah dilihat kembali, sudah kemudian dimasukkan ke dalam budget yang nanti harus dikasihkan ke orang finance, kira-kira tahun depan ini bulan per bulannya akan terjadi kenaikan berapa banyak karena ini akan sangat mempengaruhi ke nanti itu tadi ke orang marketing harus jualan berapa banyak kayak gitu kan seperti itu. Terus efisiensinya bisa dilakukan di mana. Jadi itu tadi lah kalau ada kurang lebih ada 5 aspek dalam framework HR itu tolong bisa dievaluasi kembali yang meliputi tadi itu orang mulai dari perencanaannya kemudian orang masuk mempertahankannya mempertahankan sampai ya supaya mereka nggak keluar lah. Ya, kira-kira gambaran untuk tahun depan masih seperti itu ya, Mbak ya, yang masih, harus yang sangat-sangat perlu diperhatikan. Masih gitu perlu ya, itu jadi supaya akhir tahun ini kita harus nge-review itulah. Terutama misalnya kan akhir tahun kan sudah evaluasi kinerja nih, performance kayak gitu kan, mana yang tercapai, mana yang tidak tercapai. Kalau yang tercapai berarti nanti apakah perlu promosi, kalau promosi sudah siap atau belum. Nah, itu kan biasanya orang HR tuh bulan-bulan Desember gini nih sudah sibuk-sibuk kayak gitu. Betul, sudah bikin analisa-analisa begitu ya. Gitu. Ya, dan yang terakhir jangan lupa faktor yang paling terakhir itu berdoa. Ya kan, kalau kita tidak berdoa kan bahaya ya. Iya, orang itu labora gitu. Makanya laboranya itu harus tetap begitu lah. Tapi Mbak Novi, terima kasih. Ada lagi yang ingin disampaikan? Ya ini tadi kaitannya dengan tadi itu adalah ini ke depan pengelolaan HR. Ya. Mungkin ini lebih ini tadilah ke digitalisasi gitu ya. Jadi bentuknya nggak harus beli ke vendor lah saya bilang kayak gitulah. Sama orang IT internal tuh coba di-create seperti apa. Gitu ya. Jadi karena digitalisasi ini akan mempersingkat proses, mengefisienkan proses lah. Sesuai dengan harapan customer dari luar. Terus kemudian yang berikutnya adalah menciptakan employee experience. Jadi employee experience tuh kalau dulu tuh ya wes lah pokoknya kon kerja mencapai tujuan perusahaan selesai gitu. Kalau sekarang gimana mereka itu merasa nyaman gitu. Apalagi kan karyawan sekarang ini anak-anak milenial tadi kan. Betul itu. Ada beberapa yang sudah minta flexi hours kayak gitu. Kayak kapan tuh ada salah satu di perusahaan gitu orang baru 3 bulan terus tanya waktu gajian sama ini Bu kita itu melakukan gathering. Terus si orang SDM-nya gini, bukannya kita kemarin akhir tahun habis makan-makan ya gathering. Maksudnya gathering kayak apa ya? Pergi luar kota gitu. Kamu nih kerja 3 bulan wis mikir gathering luar kota. Ya, tapi ya itu kayak sebuah gitu. keniscayaan ya. Betul gitu. Jadi ada anak juga yang ini joinnya baru di bulan Desember kemarin gitu. Begitu masuk gitu sudah tahu kan akhir tahun ini. Kira-kira nanti Desember kita mau libur kapan masuk? Belum selengkap sebulan sudah tanya Desember liburnya kapan. Kadang-kadang kalau saya gitu, kalau saya jadi yang punya gitu pengen jerongkok no saya.
Ya, oke. Jadi kayak gitulah itu Ya, tadi employee menciptakan employee experience. Terus ya. anak-anak sekarang mau nggak mau sini 60% lebih karyawan-karyawan sudah banyak yang usia yang tadi itu orang-orang mengatakan milenial. Mereka makin menginginkan transparansi gitu ya. Nah, ini orang HR ini harus coba mikir nih, transparansinya ini mulai dari apa? Mulai dari rekrut, jadi persyaratannya apa harus jelas lah kayak gitu. Termasuk apa kebijakan-kebijakan SDM tentang karir lah, tentang KPI dan sebagainya, termasuk remunerasi itu juga harus lebih transparan. Terus kemudian personalisasi itu orang itu bukan orang kepingin diberlakukan secara personal, tapi perhatian kita itu harus juga selain secara sistem juga mulai mikir orang per orang ini harus dikembangkan dengan cara seperti apa. Gitu. Jadi lebih ngelihat orang per orang karena ya individu itu unik gitu kan. Sehingga kemudian ya ini tadi bagaimana kita ini mengoptimalkan atau istilahnya satu orang yang unik ini supaya kemudian optimal untuk perusahaan itu harus seperti apa kayak gitu. Gitu. Jadi nah ini di sini peran atasan masing-masing. Jadi jangan bilang bahwa urusan SDM itu ya urusannya orang departemen SDM, tetapi urusan kita semua. Urusan kita semua yang ada di sebuah lingkungan. Kepala bagian itu itu adalah peran mereka ada di sana. Ya. Tantangan makin berat tapi percayalah pemenangnya pasti yang lebih siap dan kemudian lebih serius ya. Betul. Ya. Terima kasih banyak, sukses untuk MSI. Saya berdoa untuk itu di tahun depan. Sukses untuk semua. Ya, selamat tahun baru. Tahun baru. Baik. Semoga harapan baru. Harapan baru dan kita bisa mencapainya begitu ya. Baik. Oke, kita masih akan jalan terus. Jadi kita janji, saya dan Bu Novi janji untuk ketemu Anda tahun depan. Karena tahun depan itu baru sudah besok gitu ya. Terima kasih ya Bu Novi ya. Terima kasih. Oke.